Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Eko Surono Kandi, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dengan fasilitator Bapak Teguh Supriyadi dan pengajar praktik Ibu Ida Yuliastutik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas 2.3.A.8 koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Dengan tujuan pembelajaran, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pada tugas koneksi antar materi kali ini, instruksi penugasannya adalah 1. Membuat kesimpulan dan refleksi yang disajikan dalam bentuk media informasi. 2. Membaca dan menjawab pertanyaan pemantik untuk membantu mengaitkan materi modul 2. 3. Mengunggah tautan media informasi pada laman LMS. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Menurut saya dalam proses coaching seorang guru berperan sebagai coach yang dapat menuntun murid sebagai coachee dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali segala potensi dan kemampuan yang dimiliki murid dengan tujuan untuk mencari solusi bagi masalah mereka sendiri. Melalui pembelajaran berdiferensiasi dalam proses coaching, guru dapat memilah dan menyesuaikan kebutuhan murid. Selain itu, pendekatan sosial dan emosional dalam praktek coaching juga sangat diperlukan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan guru kepada murid. Pertanyaan pemantik berikutnya adalah bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Pemimpin pembelajaran yang baik menurut saya adalah seorang yang memiliki kemampuan menerapkan sistematika coaching untuk supervisi akademik. Kemampuan coaching seorang pemimpin pembelajaran harus selalu ditingkatkan dan diasah guna memaksimalkan supervisi akademik yang dilakukan. Melakukan supervisi akademik dengan teknik coaching akan lebih efektif dibandingkan dengan teknik lain. Karena dalam coaching seorang coachee mampu menemukan potensi positif dalam diri maupun potensi lain di sekeliling sebagai solusi atas masalah yang dihadapi. Suatu hal yang muncul atas inisiatif atau hasil pemikiran reflektif seseorang biasanya lebih bertahan lama dan memberikan kesan makna yang mendalam ketika berhasil diterapkan. 3 aspek koneksi antar materi kali ini adalah 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 2. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. 3. Membuat keterhubungan. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar yang pertama adalah pengalaman materi yang diperoleh. Dalam modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Ada 3 prinsip coaching yang saya ketahui yakni asas kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti yang harus seorang coach kuasai adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pelaksanaan coaching menggunakan alur tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Supervisi akademik adalah upaya membantu guru-guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan ini berarti esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan untuk menilai kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya. Ada 3 tahap dalam melakukan supervisi, yakni pra-percakapan, observasi, dan pasca-observasi. Pemikiran reflektif yang kedua adalah emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Perasaan sebelum pembelajaran modul 2.3 adalah cemas karena dari nama coaching tersebut saya masih mengartikan kalau coaching itu adalah sesuatu yang sangat rumit. Setelah saya mempelajari modul 2.3, saya mulai tertarik dalam mempelajari dan mengimplementasikan teknik coaching ini. Saya sangat gembira saat berkolaborasi dengan rekan-rekan saya dalam melaksanakan praktik coaching baik di ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual. Lalu selanjutnya saya merasa optimis mengimplementasikan semua yang saya pelajari di modul 2.3 ini.
Pemikiran reflektif yang ketiga adalah keterlibatan dalam proses belajar. Dalam proses belajar mengajar, yang sudah baik dirasakan dalam melibatkan diri adalah sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktikkan proses coaching baik sebagai coach, coachee, dan observer. Saya juga melibatkan diri dari setiap diskusi yang dilakukan terkait modul 2.3 ini. Pemikiran reflektif yang keempat adalah yang perlu diperbaiki terkait keterlibatan pembelajaran. Dalam keterlibatan dalam proses pembelajaran, yang masih saya harus perbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot ini akan mampu menggali permasalahan coachee dan tentunya akan membantu coachee dalam membuka pemikiran atau solusi yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Pemikiran reflektif yang kelima adalah keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi setelah mempelajari modul 2.3. Tentunya saya dapat memanajemen diri dari segala asumsi-asumsi yang biasanya timbul di benak saya saat ada rekan atau murid ketika mengeluhkan permasalahan. Saya juga sudah mulai berlatih coaching metode Tirta yang beriringan dengan mendengarkan dengan rasa. Aspek yang kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Indikator yang pertama memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana prinsip coaching ini diterapkan dalam supervisi akademik di sekolah? Kepala sekolah selaku pemangku kebijakan yang seharusnya menguasai teknik coaching dalam melakukan supervisi akademik. Supervisi tidak hanya menilai penampilan guru saja, namun juga menggali potensi profesionalitas dari seorang guru. Tujuan supervisi harus jelas dengan melakukan percakapan sebelum observasi atau pra-observasi. Selama observasi, supervisor harus menilai sesuai data sehingga menimbulkan refleksi yang bermakna pasca observasi. Indikator yang kedua adalah mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching merupakan salah satu bentuk kepemimpinan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru harus menguasai berbagai kompetensi sosial dan emosional, bukan hanya aspek kognitif saja. Dengan menguasai kompetensi tersebut, maka observasi akademik yang dilakukan oleh supervisor dengan teknik coaching akan meningkatkan kinerja guru dan performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Indikator yang ketiga adalah menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyamakan persepsi tentang coaching dalam supervisi akademik di lingkungan sekolah. Selama ini supervisi dianggap sebagai hal menakutkan karena guru yang disupervisi akan merasa takut dinilai seolah-olah supervisor adalah orang yang mencari kesalahan atau guru sendiri takut untuk salah. Padahal tujuan supervisi adalah meningkatkan kinerja dan performa guru. Indikator yang keempat adalah memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Solusi yang ditawarkan adalah melakukan sosialisasi mengenai hakikat supervisi akademik yang meningkatkan performa guru. Memberikan contoh praktik coaching baik kepada murid maupun rekan sejawat. Aspek yang ketiga adalah membuat keterhubungan. Indikator yang pertama pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah sebagai kegiatan rutin. Saya merasa takut karena saya merasa akan dinilai seperti ujian. Kegiatan supervisi ini dilakukan langsung observasi tanpa ada pembicaraan pra-observasi. Kesan yang saya rasakan adalah supervisi merupakan kegiatan mencari kesalahan guru dalam proses pembelajaran. Indikator yang kedua adalah penerapan di masa mendatang. Setelah mempelajari modul 2.3, kedepannya supervisi digunakan untuk meningkatkan performa guru dalam mengajar yang berpihak pada murid. Dalam supervisi juga menerapkan 3 prinsip yaitu kemitraan, proses kreatif, dan peningkatan potensi. Indikator yang ketiga adalah konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka guru harus menjalankan coaching dalam menentukan gaya belajar murid agar sesuai dengan kebutuhannya. Murid akan maksimal dalam menggali potensinya jika belajar sesuai dengan gaya belajarnya sendiri.
Modul 2.2, dalam menjalankan nilai guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus melakukan budaya positif dengan visi dan prakarsa perubahan yang berpihak pada murid. Salah satu cara dalam mengembangkan suasana positif dalam kelas adalah dengan menerapkan pembelajaran KSE. Dalam KSE, terdapat teknik stop dan mindfulness untuk dapat menciptakan suasana kelas menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, coach harus melakukan teknik mindfulness agar selama proses coaching, coach hadir sepenuhnya dalam semua sesi tersebut. Indikator yang keempat adalah informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar program guru penggerak. Dalam mempelajari coaching supervisi akademik, banyak sumber yang bisa saya gunakan di luar modul program guru penggerak, antara lain media online seperti YouTube, artikel di internet maupun Google Site. Praktik baik dan kolaborasi dengan rekan guru. Komunitas KKGP JOK Kecamatan Kandat. Demikian tugas koneksi antar materi dari saya. Semoga saling memberi manfaat. Terima kasih. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.